Shalom Jemaat GBT Galilea yang dikasih Tuhan. Saya Monica. Di sini saya akan menyaksikan pengalaman saya yang dibawa Tuhan Yesus ke neraka. Sebenarnya pengalaman ini sudah saya terima 1,5 tahun yang lalu, tepatnya bulan Agustus. Hanya saya masih belum berani untuk menyaksikannya. Sebenarnya saya juga tipe orang yang nggak pernah percaya namanya surga dan neraka. Ketika mami saya ikut WBT yang diadakan di GBT Galilea ini, beliau memberikan selembar kertas pada saya dan memaksa saya untuk membacanya. Dan ternyata itu tentang kesaksian pendeta Korea yang beliau itu melihat surga dan neraka. Tapi saya juga merasa bahwa mimpi saya itu juga sama seperti pendeta tersebut. Nah, saya tuh waktu mimpi itu tuh saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Di mimpi itu saya tuh hanya tidur biasa, terus saya mimpi. Di mimpi saya tuh saya diangkat oleh awan-awan dan sebelah saya tuh ada cahaya yang sangat besar, tinggi sekali, sampai saya pun melihatnya tuh susah. Nah, saya lalu bertanya, ada apa Tuhan? Lalu ada suara itu menjawab, bener-bener aku tuh nggak bisa ngungkapinnya gimana. Yang pasti bener-bener suaranya itu bikin hati tuh damai. Suara itu bilang, jangan panggil aku Tuhan, panggil aku Bapa, karena aku ini adalah Bapamu. Terus aku cuma diem aja. Akhirnya aku dibawa ke suatu tempat. Di situ aku ditunjukin ada orang yang lidahnya tuh dicabut, terus muncul lagi, dicabut muncul lagi. Terus di sebelah kanannya ada orang meleleh, tiba-tiba dagingnya terus muncul lagi seperti semula, terus meleleh lagi, terus ada yang berdarah-darah. Aku bingung, maksud ini apa? Setelah itu aku tanya sama cahaya tersebut, aku tanya, maksud ini semua apa Bapak? Terus dia menjawab, selamatkan jiwa mereka. Setelah itu aku terbangun. Aku kebangun tuh waktu jam 3 kurang, ya segitu. Dan aku mulai tanya, ya ampun Tuhan, aku mimpi apa? Aku nggak pernah mimpi sengeri ini. Akhirnya aku kan ke sekolah. Setelah mimpi itu aku ngerasa ada kejadian aneh-aneh. Itu kan aku olahraga pas aku masih SMP. Tiba-tiba lututku tuh mulai rasanya tuh perih, kayak orang jatuh, terus kayak orang berdarah-darah juga, rasanya perih banget. Terus aku tiba-tiba jongkok waktu aku main kasti. Terus guru OR ku nanya, loh kenapa Mon? Aku jawab, enggak apa-apa Pak, rasanya sakit. Nggak lama kemudian temanku jatuh berdarah juga di kaki yang sama yang aku sakit. Waktu itu aku masih nggak ngerasa ada maksud lain dari itu semua. Terus waktu istirahat kedua, tiba-tiba aku mimisan. Sebenarnya aku mimisan tuh pertama cuma sekali waktu kelas 1 SD karena panas-panasan. Aku mimisan, hidungnya sakit. Terus nggak berapa lama aku ngebasuh hidungku, temanku datang. Aku tanya, loh kan kamu mimisan? Terus Candy jawab, iya mimisan. Kamu sakit? Aku tanya hidungnya. Terus udah gitu Candy jawab iya. Terus aku ditanya lagi, kamu sakit enggak? Terus aku jawab enggak oh. Akhirnya aku kembali ke kelas. Terus besoknya lagi, ini yang benar-benar bikin aku syok. Aku dipanggil sama guru agama. Guru agama itu ngomong seakan-akan dia tuh tahu segalanya mimpiku. Dia ngomong gini, Mon, kamu dipakai sama Tuhan benar-benar luar biasa loh. Kamu harus bisa nyelamatin banyak jiwa. Kamu bisa ngerasain sakitnya orang itu, kamu harus gimana caranya kamu supaya bisa berdoa buat mereka, bisa jadi berkat buat mereka. Terus aku langsung ketakutan, aku langsung gemeter. Aku cuma gitu-gitu aja. Terus gurunya tuh bilang, kamu nggak usah takut, aku kayak gini karena ada Roh Kudus yang bilang sama aku suruh manggil kamu. Akhirnya aku pulang, terus aku tuh nggak bilang sama mami papi dulu. Aku cuma bilang, Tuhan ini apa benar? Terus sampai akhirnya kelas 10 ini, aku tuh temanku ada yang nanya sama guru agama, nanya begini, Bu, kalau orang yang pernah dibawa sama di surga neraka itu apa benar sih Bu? Terus gurunya jawab, enggak lah, mana ada orang dibawa ke surga neraka. Seakan-akan nyaliku yang udah berani untuk bersaksi, ngomong sama semuanya, itu hancur seketika waktu dibilang kayak gitu.
Aku mikir, alah apa mungkin ini halusinasiku aja. Aku juga masih takut kalau misalnya dibilang, alah kamu masih kecil udah sok-sokan. Terus akhirnya Tuhan tuh neguhin aku lagi waktu Samson Dabas. Waktu Samson Dabas itu tuh Mami bilang sama Tante Stella yang waktu itu jadi penterjemahnya. Mami bilang kalau aku tuh dapat kesaksian, dapat pengalaman hidup seperti itu. Terus Tante Stella bilang, wah kamu harus nyaksiin loh, harus mulai dari sekarang. Kamu udah nunda waktu 1,5 tahun sama dengan sia-sia. Jangan sampai Tuhan marah sama kamu kayak Tuhan marah seperti sama Yunus. Kalau aku sih nggak mau, kata Tante Stella kayak gitu. Aku mulai takut. Terus Mami nyuruh Tante Stella bilang sama Samson Dabas buat doain aku. Terus Tante Stella bilang gini aja waktu altar call, minggu sore kamu maju ke depan aja. Cuma waktu minggu sore aku cuma nampani orang aja, aku nggak maju buat minta didoain. Aku pikir Tuhan apa udah marah ya sama aku, Samson Dabas nggak bisa doain aku. Aku mikir kayak gitu. Akhirnya Samson Dabas mau pulang. Tante Stella tuh udah minta maaf sama Mami, maaf loh Ci, aku nggak bisa ngomong sama Samson Dabas soalnya dia sibuk banget. Terus akhirnya Samson Dabas setelah mau masuk mobil, dia masuk lagi ke dalam ruangan gereja. Terus manggil, Monica. Terus aku jawab, iya. Terus kamu mau didoain apa? Aku cuma bilang, terserah pastor. Akhirnya dia bilang kayak gini, kamu itu dipakai sama Tuhan secara luar biasa. Jangan pernah kamu nyanyiain kesempatan emas itu. Kamu harus mulai menulis mulai sekarang. Dari sekarang mulai tulis apa yang jadi kesaksian kamu, apa yang jadi pengalaman hidup kamu. Terus kamu cetak semua buku itu. Ketika aku kembali tahun depan, kamu harus berikan buku itu padaku. Samson Dabas bilang kayak gitu sama aku. Aku tanya sama Tante Stella, loh Tante jadi ngomong sama Samson Dabas. Terus dia bilang, enggak, aku enggak ngomong kok. Ya mungkin ini cara Tuhan buat apa ya namanya, Samson Dabas ngomong kayak gitu sama aku buat nakuhin aku. Dari pertama kali aku nggak percaya namanya surga neraka, akhirnya aku ditunjukin apa itu benernya neraka. Terus setelah itu aku diteguhin juga sama guru agama aku waktu SMP. Ketika nyaliku diturunin lagi sama guru SMA, akhirnya aku diteguhin lagi sama Samson Dabas. Saudara-saudara boleh percaya, boleh juga tidak percaya dengan kesaksian ini. Yang penting aku udah nyaksiin semuanya yang aku lihat, dan aku nggak berhutang lagi sama Tuhan. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih, semoga dapat memberkati kalian semua. Amin.